Halo semuanya, nama saya Gwen Josephine Ferdinandus. Di sini kita akan membahas pengaruh mendengarkan musik pop terhadap konsentrasi belajar siswa menggunakan statistik inferensial melalui Excel. Nah, pertama saya akan jelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, bahwasanya fokus belajar merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan akademik siswa. Namun banyak siswa mengalami kesulitan menjaga konsentrasi, terutama saat mempelajari materi yang membutuhkan perhatian seperti matematika. Musik sering digunakan sebagai media untuk meningkatkan suasana belajar, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa musik dengan irama stabil dapat membantu meningkatkan fokus dan kenyamanan belajar. Berdasarkan analisis data menggunakan Excel terhadap nilai post-test dua kelompok siswa yang saya kumpulkan, kelompok yang belajar dengan musik pop dan yang tidak tanpa musik, ditemukan adanya perbedaan hasil belajar yang menunjukkan bahwa musik berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap fokus dan performa akademik siswa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas musik pop sebagai strategi untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, di sini saya sudah memasukkan kata kunci yang pertama itu musik pop, fokus belajar, hasil belajar, analisis matematik, UJP, dan metode Excel. Lalu yang selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang belajar menggunakan musik ataupun yang tidak. Lalu yang kedua, menguji apakah musik pop memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Lalu yang terakhir, memberikan gambaran empiris penggunaan musik sebagai strategi peningkatan fokus belajar. Nah, saya di sini juga menaruh beberapa metode yang saya gunakan, yaitu yang pertama itu pendekatan penelitian. Yang saya gunakan itu pendekatan kuantitatif. Lalu metode penelitiannya eksperimen atau post-test only control group design. Variabel penelitian dan skala pengukurannya yaitu yang pertama variabel bebas X, kategori diberi musik atau tidak diberi musik, skala pengukurannya nominal atau dikotomi. Lalu yang kedua variabel terikat Y, yaitu bentuk data nilai 0 sampai 100, lalu skala pengukurannya itu ratio. Lalu yang selanjutnya teknik pengumpulan data saya gunakan dengan teknik sumber data atau mengumpulkan data secara manual ya teman-teman. Lalu yang terakhir teknik analisis data statistik inferensial melalui Excel, yaitu termasuk ada 3. Yang pertama statistik deskriptif, lalu yang kedua uji homogenitas atau yang disebut F-test, lalu yang ketiga uji T independen. Nah, di sini saya akan menjelaskan urutan atau langkah-langkah metode-metode ketiga metode ini dengan saksama ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman untuk soalnya atau petunjuknya. Itu yang pertama nilai ulangan sebelumnya. Nah, sebelum itu teman-teman, di sini saya sudah menggunakan satu jurnal teman-teman untuk patokan untuk soal ini. Jadi mungkin nanti akan teman-teman menemukan soal yang berbeda, tapi semoga atau tentu saja akan sama caranya. Jadi teman-teman disimak dengan baik ya teman-teman sampai akhir. Nah, yang pertama itu saya menggunakan nilai ulangan sebelumnya untuk uji homogenitas teman-teman. Yang pertama itu kelas eksperimen. Nah, di sana itu ditulisnya sebagai kelas ya teman-teman, ada 2 kelas. Yang eksperimen itu 9 IPA D, lalu yang kelas kontrol yaitu ada 9 IPA E. Nah, yang selanjutnya itu nilai post test untuk melihat pengaruh musik. Ini yang akan kita analisis ya teman-teman. Nah, yang pertama itu menghitung statistik deskriptif ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya cantumkan ya teman-teman kedua nilainya. Yang pertama itu ulangan sebelumnya dan yang kedua itu nilai post testnya teman-teman. Nah, di sini
ini sudah saya masukkan. Nah, di sini kita akan menghitung yang pertama itu rata-rata, lalu yang kedua itu median, yang ketiga itu varians, keempat standar deviasi, yang kelima itu selisih rata-ratanya ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya itu adalah average ya teman-teman. Seharusnya teman-teman sudah pelajari ya teman-teman di SMA atau SMK ya teman-teman. Ini adalah rumus dasar ya teman-teman. Nah, jadi yang untuk menghitung rata-ratanya, untuk nilai sebelumnya dan hasil post testnya itu sama saja ya teman-teman. Kita di sini menggunakan average. Nah, yang pertama itu kita masukkan rumusnya, lalu kita tarik dari atas ya teman-teman, dari atas sampai bawah sini ya teman-teman. Lalu akan ditemukan hasilnya segini. Tuh. Sama juga dengan yang ini ya. Nah, yang selanjutnya itu median. Median itu rumusnya apa teman-teman? Apakah teman-teman masih ingat? Ya. Median ya teman-teman. Jadi rumus itu sama dengan median, itu kita sama kayak yang rata-rata ya teman-teman. Jadi kita tarik dari atas sampai yang ke bawahnya sampai sini ya, jadi ketemu hasilnya 80 ya teman-teman untuk median nilai sebelumnya ya teman-teman. Untuk yang bagian eksperimennya, kalau kontrolnya berbeda, yaitu 83. Untuk variance kita menggunakan rumus sama dengan FAR.S ya teman-teman. Lalu ini masih sama, jadi kita tinggal enter, kemudian hasil akan seperti ini ya teman-teman. Dan yang bagian sini juga sama dan hasilnya segini. Untuk standar deviasinya kita gunakan rumus sama dengan STDEV.S, lalu kita cantumkan seperti yang tadi, kita tarik dari atas sampai bawah, lalu hasilnya akan seperti ini. Yang sampingnya juga sama ya teman-teman. Nah, karena kita akan mencari selisih rata-rata, jadi kita menggunakan poin yang pertama. Jadi kita kurangkan eksperimen dengan yang kontrol, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Untuk nilai post test juga sama ya teman-teman untuk cara-caranya. Jadi kita dapat lihat sama-sama hasilnya. Deviasi, lalu untuk selisih rata-rata hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk uji homogenitas atau F-test, untuk memastikan kedua kelas setara sebelum perlakuannya ya teman-teman. Untuk rumus F-test itu sama dengan F.test, lalu kita masukkan ya teman-teman untuk yang array yang pertama lalu yang array yang kedua. Nah, karena saya memakai laptop jadi tidak bisa pakai tanda yang ini ya teman-teman, jadi saya hanya pakai yang koma saja ya. Jadi akan seperti ini teman-teman. Ini untuk tabelnya kita tarik dari atas sampai bawah. Untuk ini untuk yang pertama, lalu yang kedua yang ini ya teman-teman. Jadi tidak secara barengan, jadi maka hasilnya akan seperti itu. Nah, ini untuk nilai ulangan sebelumnya, lalu yang bawahnya itu untuk nilai post testnya ya teman-teman. Nilai-nilainya
masih sama dengan yang pertama, jadi hasil akan seperti ini. Lalu yang selanjutnya itu uji T independen ya teman-teman. Yang pertama itu, untuk yang pertama itu menu teman-teman. Jadi kita buka data, lalu kita data analysis, lalu di tes ya teman-teman. Lalu kita masukkan variabel one range yaitu nilai eksperimennya, lalu yang kedua itu nilai kontrolnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan hypothesized mean difference-nya, lalu alpha-nya itu 0,05. Nanti akan munculnya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan langkah-langkahnya secara dahulu ya teman-teman. Nah, jadi sini kita akan buka atau klik data ya teman-teman. Nah, di sini ntar ada tulisan data analysis ya teman-teman. Jadi kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kita tinggal klik yang di tes itu to sample something equal variance ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, ini ya teman-teman, ini untuk kolom mana saja yang mau kita masukkan ya teman-teman. Nah, di sini saya tarik dari sini ya. Lalu di sini kita tarik dari atas ke bawah. Begitu juga dengan yang bawahnya ya teman-teman, yang kedua. Lalu hypothesis-nya 0, lalu alfanya itu 0,05 ya teman-teman. Nah, ini untuk kita taruhnya di mana gitu, untuk kolom yang kosong. Jadi kita kalau kita enter akan munculnya di situ. Jadi saya klik OK. Nah, ini sudah ada gitu ya teman-teman, jadi tidak akan muncul. Karena tidak bisa, maka kita akan taruhnya di worksheet yang baru teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya p-value sama dengan 0,049 ya teman-teman. Nah, ini jadi yang ini yang kita lihat ya teman-teman hasilnya. Jadi yang artinya musik pop terbukti berpengaruh signifikan ya teman-teman, meningkatkan hasil belajar atau fokus. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir, kita akan membuat grafik perbandingan ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan pilih ya teman-teman, pilih range atau tabel berikut ini ya. Lalu kita klik sisipkan atau insert ya teman-teman kalau bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman bebas mau pilih yang mana aja, saya pakai yang ini ya. Tuh. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ya, sama juga yang nilai post testnya akan sama seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk langkah-langkah metode yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, yaitu yang pertama statistik deskriptif, lalu yang kedua itu uji homogenitas atau F-test, lalu yang ketiga itu atau yang terakhir itu uji T independen. Nah, dari hasil yang saya bawakan tadi itu untuk implikasinya dan rekomendasinya itu, implikasi untuk yang pertama, siswa musik pop dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan fokus belajar, terutama pada materi yang membutuhkan konsentrasi tinggi ya teman-teman. Lalu untuk guru, menggunakan musik pop saat aktivitas pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, rileks dan menarik. Lalu
Lalu yang terakhir itu rekomendasi, guru dapat mencoba memutar musik pop bertempo sedang sebagai latar saat siswa mengerjakan latihan soal atau belajar mandiri. Dan untuk siswanya sebaiknya memilih musik yang tidak memiliki lirik terlalu dominan untuk menghindari distraksi ya teman-teman. Nah, untuk hasil penelitiannya itu yang bisa kita lihat sebelumnya tadi itu statistik deskriptif terdapat selisih 8,45 poin yang menunjukkan kelas dengan musik memiliki nilai lebih tinggi ya teman-teman. Lalu yang kedua itu uji homogenitas FS value lebih besar dari 0,05 ya teman-teman. Data homogen atau varians kedua kelas setara. Dan yang bisa dilihat juga itu hasil yang kita bisa dilihat yang sebelumnya teman-teman, hasil yang sebelumnya yang sudah dihitung ya teman-teman ya. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf jika kurang jelas ya teman-teman untuk pembahasannya. Di sini kita sama-sama belajar karena tidak yang sempurna daripada Tuhan yang di atas ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.